nggak selesai-selesai. Dari mulai yang pro mengucapkan selamat Natal ataupun yang tidak pro mengucapkan selamat Natal. Saya ingin coba memahamkan di satu poin Pak, bahwa agama kita ini terdiri dari syariat dan juga fikih. Jadi kalau urusan syariat itu urusan yang tidak bisa diotak-atik lagi. Urusan syariat adalah urusan yang sudah baku dan sifatnya permanen. Urusan syariat adalah urusan yang tidak mungkin ada khilaf bainal ulama. Namanya juga syariat. Dan kalau kita terjemahkan syariat ini, syariatun itu artinya jalan, Pak. Jalan. Jadi kalau bicara sinonim sama dengan sabilun, sama dengan thoriqun. Sama-sama artinya jalan. Tapi khusus untuk syariat itu tidak ada padanan jeleknya. Sabil itu ada padanan jeleknya, Pak. Nabi SAW pernah membuat garis, kata Nabi, haza sabili, ini jalanku. Kemudian Nabi bikin garis di kanan dan di kiri. Nah ini subulas syayatin, jalan-jalan syaitan. Jadi sabil bisa jadi sabilillah, bisa jadi sabili taghut, tergantung Pak nih. Sabil bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau syariat, syariat itu cuma satu. Syariat itu cuma satu. Dan itu nisbatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ada syariat setan tuh, nggak ada. Kalau subulas syayatin, khutuwatis syayatin itu ada. Langkah-langkah setan atau jalan-jalan setan itu ada. Tapi kalau syariat setan nggak ada. Karena syariat itu nisbatnya cuma kepada Allah Azza wa Jalla saja. Artinya dia tidak membuka celah. Syariat ini dinisbatkan kepada hal-hal yang jelek. Syariat pasti bagus. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena syariat ini pasti bagus, pasti benar dan sifatnya fundamen baku, tidak ada khilaf di dalamnya, tidak ada khilaf bainal ulama, maka temanya pasti tema-tema yang prinsipil, Pak. Tema-tema yang memang prinsipil, artinya ini menjadi ciri khas agama Islam. Misal Pak, urusan syahadat itu urusan syariat. Urusan salat 5 waktu itu urusan syariat. Puasa Ramadan syariat, zakat syariat, haji syariat, itu semuanya syariat Pak. Beberapa kaitan dengan halal haram, kaitannya dengan makanan atau minuman, beberapa adalah bagian dari syariat, beberapa Pak, karena ada nanti beberapa makanan atau minuman yang diperdebatkan di kalangan para ulama sehingga masuk pada ranah fikih, masuk pada ranah ijtihadiyah. Misal seperti haramnya daging babi, ini mutlak Pak, jelas haramnya, syariat. Jadi nggak ada tuh yang boleh menghalalkan daging babi apapun alasannya Pak. Tapi daging babinya dikit Ustadz, sama haram. Ini mah nggak dibakar Ustadz, dipepes, sama haram Pak. Mentang-mentang pakai daun jadi halal, tidak bisa. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini rumusan syariat dalam perkara hukum. Haramnya khamr, syariat. Haramnya darah, syariat. Haramnya bangke, syariat. Sehingga tidak boleh diotak-atik. Beda lagi kalau dalam permasalahan fikih yang masuk ranah ijtihadiyah, misalkan kayak kasus kepiting. Kepiting kan diperdebatkan Pak, antara halal atau haram. Kemudian apa lagi yang diperdebatkan selain kepiting? Di mana Pak? Selain kepiting apa lagi? Gogok. Iya. Daging anjing itu diperdebatkan Pak. Tapi jumhur ulama haram. Jumhur ya. Ada yang bilang halal, ada. Walaupun yang bilang halal tidak otomatis tukang makan. Enggak, beda hukum ini, beda domain Pak. Yang bilang halal tidak serta-merta bilang kemudian memakan daging anjing. Tapi itu ada khilaf bainal ulama. Makanya haramnya anjing tidak masuk dalam Al-Qur'an, Pak. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa gigitan seekor anjing itu daging yang digigit bisa jadi halal. Dalam konteks anjingnya anjing pemburu. Kan kalau si pemburunya dapat mangsa Pak, itu kan yang ngejar adalah anjing. Digigit,
kan kita nggak tahu Pak, itu hewan ketika dipanah misalkan, matinya gara-gara panah kita atau matinya gara-gara gigitan anjing. Tapi yang jelas kalau dibawa jadinya halal. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, jadi mana masalah syariat, mana masalah fikih, kita harus bedakan Pak. Dan ini memang penting untuk dibedakan supaya masyarakat kita kalau mau debat Pak, kita bisa ngukur dulu masalahnya. Kalau masalah syariat, kita boleh berdebat dan kita boleh ketat Pak dalam perdebatan ini, boleh tegas dalam perdebatan ini. Oh nggak bisa dong, nggak bisa di otak-atik itu, nggak bisa. Misalkan Pak, ada dulu beberapa bulan yang lalu orang Jogja kalau nggak salah, saya lupa ininya namanya Pak. Cuman yang jelas dia bikin disertasi doktoral, isinya adalah zina itu halal. Kesimpulannya zina halal lah Pak. Itu disertasi Pak, karya ilmiah itu ada. Cuman saya lupa siapa itu ya, lupa lagi. Di Jogja atau di mana ya, saya lupa lagi juga itu. Nanti boleh di cross check lah Pak itu. Ada doktoral yang menyatakan bahwa selama aktivitas zina itu dilakukan suka sama suka, maka sah-sah saja. Toh suka sama suka, dan itu diaminkan oleh Permentri ya, bahwa yang namanya kekerasan seksual itu ketika ada penolakan Pak. Kalau suka sama suka enggak ada masalah, sehingga nanti tidak bisa dipidanakan Pak kalau ada orang yang bahkan yang lebih aneh nantinya Pak, tidak hanya laki-laki ke perempuan, bahkan laki-laki ke laki-laki, kan ada Pak itu di Indonesia, perempuan ke perempuan, itu sekarang ada Pak. Bahkan mohon izin Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya memang tidak begitu aktif di media sosial ya, tapi Facebook saya punya, cuman jarang posting. Tapi saya beberapa kali lah buka Facebook, itu ada beberapa teman yang nge-share kan, suka ada nge-share gitu. Di antara yang di-share oleh teman saya Pak, itu pertama fenomena pernikahan sesama jenis yang dipublish Pak, dan mereka punya akun YouTube. Bahkan yang paling mengerikan itu kalau YouTube apa? Viewernya banyak, subscribernya banyak. Ada itu. Jadi ada orang Indonesia nikah sama sama laki-laki orang Jerman Pak. Ada itu. Dan subscribernya banyak, viewernya banyak. Ada lagi yang ngirim dari teman itu perempuan ke perempuan. Bahkan si perempuan yang nikah sama perempuan ini, dalam tanda petik nikah ya, zina gitu, itu diundang oleh ini yang punya podcast terkenal lah. Diundang Pak, tanya jawab begitu, untuk menjelaskan zina mereka, zina laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dan itu sekarang dipublish Pak. Masya Allah, dipublish, dan kemudian dengan alasan ini kodrat Tuhan, ini adalah HAM, ini adalah kebebasan manusia, dan macam-macam lah. Intinya ini benar dalam tanda petik ya menurut mereka. Ini masalah syariat, kita nggak bisa kemudian berlemah lembut dalam masalah ini. Karena kalau kita buka sejarah, misalkan entah di Quran atau dalam kitab-kitab sejarah, kisah Nabi Lut alaihi salam itu nyata Pak, bukan fiksi. Kisah Nabi Lut alaihi salam dengan negeri Sodomnya Pak, itu kisah nyata, bukan fiksi Pak. Bukan dongeng gitu, itu nyata. Dan tentunya kita tidak mau mengulang suasana atau kondisi yang telah menimpa kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ini syariat namanya Pak. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi mana ranah yang syariat, mana ranah yang sifatnya masih fikih ijtihadiyah. Jadi kalau urusan syariat ya kita boleh Pak tegas-tegesan. Oh nggak bisa, nggak ada ceritanya begitu, haram, sudah selesai Pak itu. Nggak ada ruang-ruang mengalah dalam urusan yang sifatnya masuk kategori syariat. Tapi kalau ranah ijtihadiyah, memang ranah ijtihadiyah Pak, namanya juga ijtihadiyah, hasil pendapat. Tidak ada nas yang secara sharih menegaskan. Semuanya akan bermuara pada interpretasi ulama-ulama tertentu. Nanti akhirnya tergantung ulama mana yang diikuti gitu Pak.
Tidak ada penegasan syariat secara tegas. Kaitan misalkan, hadirin ikhwati man rahimakumullah, di dalam aktivitas salat misalkan, melafadzkan niat itu tidak disebutkan secara definitif di dalam hadis ataupun Quran. Baik perintah maupun larangan. Yang jelas kata Nabi, innamal a'malu binniyat, itu hadis sahihnya, Pak. Hadis ini populer, Pak. Rata-rata kitab fikih mencantumkan ini hadis sebagai hadis pertama. Hadis Arba'in saja mencantumkan ini sebagai hadis pertama, Pak. An Amir bin Khattab Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu kan tentang niat, Pak. Nah, bicara niat, melafadzkannya tidak masuk ke rangka hadis maupun Quran. Tapi tidak ada larangan, juga tidak ada perintah. Maka dikembalikan kepada ijtihad para ulama. Jika Imam Syafi'i, Imam Malik menganjurkan melafadzkan niat, maka monggo melafadzkan niat sebagaimana apa yang difahami oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, Pak. Boleh melafadzkan niat. Alasan Imam Syafi'i kenapa melafadzkan niat? Untuk mereka yang dikhawatirkan, Pak, niatnya bukan karena Allah. Kan niat itu kan pada kalimat lillahi ta'ala, Pak. Saya coba bedah, Pak, kalimat niat. Ada kalimat usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu redaksi niatnya. Redaksi lengkap niatnya, Pak. Tapi entry point dari niat adalah lillahi ta'ala. Maka kalimat lillahi ta'ala ini harus ditegaskan, Pak. Tidak hanya sekedar diyakini dalam hati atau ada dalam hati, perlu ditegaskan. Karena khawatirnya atau bisa jadi ada orang sholat tapi niatnya bukan karena Allah. Misal, Pak, dia sholat gara-gara malu sama mertua misalkan gitu. Berarti sholatnya lillah lil mertua, Pak. Dia sholat tapi malu sama mertua, Pak. Kalau nggak ada mertua dan nggak sholat. Pertanyaannya, dia sholat gara-gara Allah lillahi atau lil mertua? Berarti kan tidak sesuai dengan niat yang semestinya, Pak. Maka kata Imam Syafi'i, hati yang was-was model begitu kuatkan dengan lisan, karena lisan menguatkan hati. Kata lisan lillah, ya lillah, bukan lil mertua, ini lillah, lillah gitu, Pak. Sampai akhirnya itu menghujam dalam hati, jadilah lillah. Itu diantara alasan kenapa Imam Syafi'i menganjurkan melafadzkan niat. Dan melafadzkan niat tidak lantas kemudian menyalahi aturan sholat, Pak. Karena dibacanya sebelum sholat. Ada yang lafadz niatnya sesudah sholat? Allahu Akbar, sholli fardhu dhuhri. Ada praktek begitu? Kira-kira ada? Rata-rata sebelum sholat. Itu ranah ijtihadiyah, Pak, namanya. Ulama yang lain tidak sependapat, ada, Pak. Ulama yang lain beda pendapat. Oh, tidak ada melafadzkan niat, cukup langsung Allahu Akbar. Berdasarkan hadis, idza qumta ila sholati fasbigil wudu'a sumastaqbilal kiblata fakabbir. Sesudah menghadap kiblat tidak ada bacaan yang lain selain takbir. Itu pendapat yang tidak melafadzkan niat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim memberikan solusi, Pak. Terlepas mau melafadzkan niat atau tidak melafadzkan niat, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menganjurkan tajdidun niyah, Pak. Istilahnya digunakan beda lagi. Kalau tadi melafadzkan niat, tanpa melafadzkan niat, kata Imam Ibnu Qayyim, tajdidun niyah, perbaharui niat. Jadi pas mau sholat, misalkan ada lil yang lain, Pak, nih lil mertua, lil apalah, lil tetangga, lil apa, maka ditajdid dulu, Pak, diperbaharui dulu tanpa harus melafadzkan niat. Itu Imam Ibnu Qayyim, Pak. Intinya niat karena Allah harus, Pak, dan itu menjadi rukun di dalam sholat. Ada ulama yang bilang rukun, ada ulama yang bilang syarat, Pak, ya. Antara syarat dan rukun lah itu. Jadi tetap harus beneran niatnya. Nah, adapun nanti bagaimana memantapkan niatnya, ada yang melafadzkan atau mencukupkan dengan tajdidun niyah. Wallah. Itu ranah ijtihad dia, dan tidak mesti kemudian ribut gara-gara itu akhirnya. Tapi kalau urusan akidah, urusan syariat, enggak ada urusan, itu harus tegas.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dalam masalah salat masih misalkan ini prinsipil. Salat itu syariat Pak, tapi ada perangkat fikihnya gitu loh Pak. Jangan sampai karena salat dihukumi syariat, maka semua yang berhubungan dengan salat dihukumi syariat. Ada beberapa modal kaitan fikihnya Pak. Kaitannya dengan saf, Pak, saf salat. Kita belajar saf salat Pak dari dulu sampai sekarang, yang jelas harus lurus Pak. Para ulama kemudian menegaskan Pak, hari ini, terutama hari ini dipublish betul-betulan harus nempel. Ini beberapa ulama ya di Indonesia. Jadi lurus, rapat, tambahannya nempel. Sehingga harus ketemu mata kaki dengan mata kaki. Apa tahu mata kaki bagian mana mata kaki? Kalau orang Sunda manggilnya apa mata kaki? Memuncangan. Memuncangan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, silakan Pak, mata kaki tempelin ke mata kaki temannya. Susah Pak. Karena kehalang sama telapak. Sedangkan hadis Nabi SAW hanya menyebutkan luruskan dan rapihkan saf. Kata Anas bin Malik ketika mendengar perintah Nabi, para sahabat menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Coba Bapak praktekkan saja dulu, mata kaki tempelin dengan mata kaki temannya Pak. Itu susah Pak. Susah karena terhalang dengan telapak kaki. Jadi beneran nggak nempel Pak tuh mata kaki. Coba saja dulu. Hadisnya bukan tumit ketemu tumit Pak. Bukan kelingking ketemu kelingking, hadisnya mata kaki ketemu mata kaki. Bahkan dalam hadis yang lain, lutut ketemu lutut, bahu ketemu bahu. Cek dulu Pak, mata kaki ketemuin dulu dengan mata kaki dah. Itu mustahil Pak. Sangat mustahil. Akhirnya kita cuma bisa nempelin kelingking sama tumit. Prakteknya silakan saja Pak. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, hadis Nabi luruskan dan rapihkan saf, rapatkan saf, nempel itu tambahan. Nempel itu tambahan Pak. Kalau rapat silakan rapat, tapi tidak mesti kemudian harus dipahami nempel maksudnya gitu Pak. Karena menempelkan mata kaki dengan mata kaki susah. Saya cobain itu malah susah Pak itu ya. Ribet itu kan. Nah hadirin ikhwati man rahimakum, itu satu dulu Pak, poin bahwa hadisnya menempelkan mata kaki, bukan kelingking, bukan tumit. Itu satu, sehingga mustahil menempelkan mata kaki. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala berfatwa tetap wajib, tetap wajib. Bahkan menolak menempelkan mata kaki dengan mata kaki atau ilzak namanya. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala akan dianggap seperti orang yang menolak sifat Allah. Oh, saking pentingnya Pak menempelkan mata kaki. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi ulama yang ingin seleting Pak dengan Syekh Albani namanya Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin gak harus. Ini seleting Pak ini. Kata Syekh Utsaimin gak harus. Silakan buka dalam kitab syarahnya Syarah Al-Mumti. Kata Syekh Utsaimin tidak mesti nempel. Karena penekanan Nabi lurusnya bukan nempelnya. Saya tanya apa? Bisa nggak orang lurus tapi nggak nempel? Berbaris, lurus tapi tidak nempel, bisa nggak? Pernah lihat paskibra Pak? Itu lurus nggak Pak? Nempel tidak? Coba nempel, susah jalan Pak. Paskibra ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi itu kaidah ijtihadiyah Pak. Saya pribadi Pak, sholat di masjid yang harus nempel, betul-betul harus nempel, kelingking ketemu kelingking. Saya nempel biasa aja Pak. Ada masjid yang tidak harus nempel, juga saya tidak nempel, biasa saja. Jadi saya tipikalnya mau nempel dan nempel, ya semonggo itu, silahkan saja. Ya wes lah itu. Saya pribadi Pak. Tapi Pak, ada yang perlu dicatat bahwa tidak semua orang suka dinempel. Atau tidak semua orang suka tidak ditempel. Sekarang kan begitu Pak. Saya kemarin ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, kalau berantem di dalam sholat boleh tidak? Saya bingung Pak, berantem dalam sholat gimana ceritanya itu? Ya gini, saat saya sholat, samping saya nempelin kakinya, saya nggak mau, saya geser. Dan tadi kejar Ustadz, saya geser lagi.
Mentok lah, saya nggak bisa geser, saya injak aja kakinya. Dia nginjak saya lagi, saya jadinya kayak bocah Pak, injek-injekan kaki. Saya tawa, ada Pak begitu? Ada saya di sini. Waduh. Masa kecil kurang bahagia Pak, sudah tua main injek-injekan kaki. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini kan poin bahwa ranah ijtihadiyah saja, tidak mesti kemudian rame lah gitu. Maka kembali kepada kaidah Pak, syariat ya syariat, fikih ya fikih. Jangan sampai gara-gara fikih memudarkan tali persaudaraan, Pak. Karena yang jelas kita sudah bersaudara dengan persamaan syariat. Jangan mudah dibubarkan persaudaraan ini hanya dengan masalah-masalah atau perkara-perkara fikih yang sifatnya ijtihadiyah. Maka perlu Pak, ini sebetulnya ada pendegasannya sebagai kode etik bagi jamaah. Ini yang prinsipil, ini yang tidak prinsipil, sehingga tidak harus kemudian kalau masalah tidak prinsipil tidak harus kemudian saling menghina, saling mencela sampai pada perdebatan yang tidak selesai-selesai gitu Pak. Sayang soalnya kalau perdebatan waktu habis, energi habis hanya untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak prinsipil. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan bagian Pak dalam pembinaan mana syariat, mana fikih, mana yang prinsipil, mana yang tidak prinsipil, yang mau tidak mau memang harus dengan proses pengajian Pak. Harus dengan proses pengajian. Nabi Adam Pak alaihi salam mulia itu gara-gara mendapatkan ilmu. Nggak ada ilmu nggak mulia Pak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu, seluruh nama benda itu tanda kemuliaan Adam Pak. Kalau nggak ada ilmu nggak mulia. Makanya kita harus punya ilmu, mana yang syariat, mana yang fikih Pak. Bahkan kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, mengetahui ilmu-ilmu syariat hukumnya Pak, wajib. Jadi kita harus paham mana yang syariat, mana yang bukan, mana yang fundamen, mana yang tidak fundamen. Itu hukumnya wajib, karena ketidaktahuan akan itu ribut Pak. Dan ribut akhirnya memudarkan tali persaudaraan, dan jelas hukumnya haram. Jadi kalau kita tidak punya ilmu akan terjebak pada sesuatu yang berdampak pada haram. Jadi mau nggak mau harus punya ilmu. Makanya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Bahkan di dalam kitab Ibnu Jarnuji Pak. Ibnu Jarnuji itu penulis kitab Ta'limul Muta'allim Pak. Beliau murid dari Imam Abu Hanifah. Kata Imam Ibnu Jarnuji Pak, ini di pembukaannya, di mukadimahnya, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Kata Imam Ibnu Jarnuji, maka segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan keutamaan, memberikan kemuliaan, memberikan kelebihan kepada Bani Adam bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Jadi ya mau tidak mau harus punya ilmu. Dan masjid di antara tempat untuk mengkaji ilmu. Masjid adalah tempat untuk latihan Pak, latihan persaudaraan. Karena di masjid pula banyak perbedaan, pasti Pak. Ini latihannya, medan kita latihan perbedaan pendapat di sini Pak. Sejauh mana kita memahami ini masalah prinsipil, oh ini enggak, ini masalah ranah ijtihadiyah. Dan di masjid pasti Pak, orang kan datang dari mana-mana, masing-masing punya latar pendidikan, masing-masing punya latar keluarga, masing-masing punya background yang berbeda, datang dengan pemahamannya masing-masing, pasti ada perbedaan. Entah yang satu sukanya bismillah dijaharkan, yang satu tidak. Entah yang satu suka kunut, yang satu tidak. Entah yang banyak kok pastinya. Itu satu masjid Pak, satu kampung. Sehingga akan banyak perbedaan. Ini latihannya. Jadi majelis taklim di masjid untuk menambah kualitas keilmuan, bedakan mana syariat, mana fikih. Juga masjid sebagai latihan menjaga persaudaraan di tengah banyaknya perbedaan di antara kita dalam ranah ijtihadiyah.
Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak ingin menegaskan sebagai tempat yang menjadi majelis taklim masjid itu, dan pasti banyak perbedaan, Nabi membuat item-itemnya Pak. Jangan sampai masjid dengan banyaknya perbedaan tadi malah jadi ajang memutuskan tali silaturahim, tapi harus jadi ajang untuk menguatkan silaturahim. Maka datangnya Bapak Ibu ke masjid Pak, tujuannya tidak hanya sekedar sholat berjamaah Pak, tapi merekatkan hubungan silaturahim. Dan itulah kekuatan muslim Pak, kekuatan muslim di situ. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, contoh Pak, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kita sering lihat lah beberapa imam begini. Kalau imam sholat Pak, mau mulai sholatnya dia kan ngadap ke jamaah dulu. Terus bilang apa Pak? Sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis. Yang dilihat kaki atau wajah? Yang dilihat kaki. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam yang dilihat wajah. Kenapa lihatnya wajah Pak? Nabi ingin memastikan sahabat yang sholat siapa, yang belum sholat atau tidak sholat siapa. Yang kedua Pak, Nabi kalau selesai sholat zikirnya ngadap jamaah, belakangin jamaah. Zikirnya Nabi Pak ngadap jamaah. Kenapa Pak? Ngecek lagi Pak, mana jamaah yang masih belum ada juga, mana jamaah yang sudah ada. Tadi mungkin pas mulai dia masbuk, pas selesai dia ada, kelihatan mana Nabi, clear Pak itu. Tidak akan menimbulkan tanda tanya di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita malah ke kaki Pak. Lah kaki bedain kaki gimana? Wah ini jempolnya Bapak Fulan. Ini jempolnya Bapak Fulan. Ini jempolnya. Kan ke wajah Pak, biar gampang diidentifikasi, bukan di jempol. Makanya Nabi tidak hanya menyebutkan kaki Pak, meluruskan bahu. Berarti lihat bahu kan gak mungkin ke bawah Pak, pastinya ke atas, dan itu pasti ketemu wajah Pak. Pasti ketemu wajah. Makanya bahunya lurus, punggungnya lurus. Itu sampai di beberapa masjid Pak, tapi buat anak-anak ya. Supaya sapnya lurus Pak, punggung itu harus nempel ke penggaris. Punggung orang Pak, yang sholat tuh nempel dengan penggaris. Mistar yang panjang Pak, inspektor itu atau 2 meter itu, nempel punggungnya. Nah itu disebut dengan sap yang lurus. Punggungnya nempel Pak. Dan itu Nabi SAW perintahkan. Jadi bahu lurus, lutut lurus, mata kaki lurus. Bukan nempelnya Pak, tapi lurusnya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, contoh Pak, Nabi selesai sholat Pak, Nabi cek itu siapa yang belum datang. Bukan mau dihakimi Pak, enggak. Nabi tidak pernah menghakimi orang yang belum datang ke masjid. Nggak ada penghakiman bagi mereka. Yang ada ajakan buat mereka Pak. Nggak pernah dihakimi. Bahkan memberikan perhatian yang lebih buat mereka supaya mereka mau datang. Ada anak kecil Pak, ngilang. Biasa saf sholatnya di titik anu lah. Nggak ada. Nabi nanya, yang biasa sholat di sini nih anak kecil, kok nggak ada sekarang, kemana dia? Jawaban sahabat Pak, kata para sahabat, Rasul, anak kecil itu lagi berkabung. Berkabung. Kenapa berkabung? Burung peliharaannya mati. Ini jadi dalil Pak, bolehnya punya burung peliharaan. Tapi anak kecil Pak. Anak kecil Pak. Ini jadi dalil lah, pokoknya di dalil ada burung peliharaan. Tapi anak kecil yang punya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, apa respon Nabi? Kata Nabi, kita jenguk. Anak kecil Pak, berkabung gara-gara burung peliharaannya mati, dijenguk sama Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Bapak silakan bayangkan bagaimana perasaan tuh bocah. Bagaimana perasaan anak kecil itu Pak? Dijenguk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Pak. Jadi ada rasa sense-nya Pak itu. Ada rasa emosional, ada kedekatan emosional sehingga kalau nggak datang ke masjid jadinya nggak enak Pak itu. Udah dijenguk serombongan masjid datang ke rumah, Mas juga kadang datang ya. Ini anak kecil Pak di zaman Nabi begitu. Ini cara Nabi Pak, bagaimana membangun kedekatan dengan masjid. Jadi Nabi betul-betul ingin menjadikan masjid tempat silaturahim. Jadi tidak hanya sholat berjamaah, ada ruang-ruang silaturahim.
rahim. Maka perbedaan-perbedaan tadi diberesin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakum, ini cara Nabi, Pak. Makanya para tokoh-tokoh munafik, Pak, mereka tidak akan sholat di masjid ketika subuh dan isya. Ada yang tahu kenapa, Pak? Kenapa mereka tidak sholat subuh dan isya di masjid? Bismillah. Saya izin minum, Pak. Kadang-kadang musim panas, Pak, kan nggak mungkin bikin terus. Kalau musim panas datang ya. Musim dingin, musim panas, Pak, di kota Madinah itu mereka nggak mau datang. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh Nabi. Loh kan Ustaz, gimana nggak dilihat? Sholat subuh, sholat isya gelap, Pak. Zaman dulu kan nggak ada lampu. Dan memang tidak dinyalakan lampu. Maka nanti Bapak Ibu Allah muliakan, kenapa Khalifah Umar bisa terbunuh di dalam sholat? Itu di Masjid Nabawi, Pak. Beliau ketika jadi imam sholat terbunuh oleh seorang majusi. Kan kita akan berpikir, Pak, gimana ceritanya majusi bisa masuk ke dalam masjid subuh, Pak? Itu nggak kelihatan. Orang nyusup masuk persis di belakang imam sholat. Orang nggak tahu samping kiri atau samping kanannya siapa. Kan nggak mungkin ditanyain semuanya, Pak. Bapak siapa? Nggak ada. Nggak ada yang di absen, nggak ada juga itu. Jadi pas orang majusi ini masuk, nggak ada yang tahu, Pak. Ketika Umar ruku baru ditusuk. Baru setelah itu ketahuan pasti ada yang bukan muslim ini. Walaupun itu baru asumsi, Pak. Makanya Umar ketika sudah bersimbah darah, Umar nanya, yang nusuk saya siapa? Karena Umar nggak tahu, Pak. Abu Lulu Al-Majusi. Oh, alhamdulillah. Jadi ucapan pertama, Pak, ketika mendengar nama Abu Lulu Al-Majusi, kata Umar, alhamdulillah. Bukan orang yang pernah bersujud hatta sekalipun yang membunuhku. Jadi itu bersyukurnya Umar, Pak. Karena kalau dibunuh sama yang muslim ini beda nanti babnya, Pak. Makanya Umar bin Khattab bersyukur karena pembunuhnya adalah Abu Lulu Al-Majusi. Itu dulu kenapa orang munafik gitu, Pak? Abdullah bin Ubay, karena suasana subuh dan isya itu gelap. Dan sholat subuh, Pak, saking lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau suasana gelap nih, masuk ke masjid, itu sahabat belum tahu siapa samping kanan samping kirinya. Beres sholat, Pak, beres sholat baru kelihatan samping kanan siapa, samping kiri siapa. Itu beres sholatnya. Berarti sampai apa, Pak? Sampai terang. Nah, itu sholat subuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang siap begitu, Pak? Iya, telat kantor, Pak. Menjalan macet lagi, Pak. Tapi itu rumusan Nabinya, Pak, begitu. Itu idealnya begitu. Cuman kan kita, Masya Allah, susah, Pak. Saya pastikan, Pak, nggak ada masjid di Indonesia yang bisa begitu, Pak. Selesai sholat subuhnya mendekati syuruk tuh nggak ada. Makanya, Pak, kenapa di dalam hadis Nabi, tambahan sedikit, tambahan di luar ini, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, Pak, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian nunggu syuruk muncul, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Itu gampang, Pak, di zaman Nabi. Kenapa? Beres sholat subuh dekat dengan syuruk, jadi nunggunya sebentar. Kita kan selesai subuh cepat, nunggu syuruk lama, Pak, belum kepotong pengen pipis, ke WC, macam-macam kan, Pak, tuh godaannya, jebak ngantuk gitu. Kalau Nabi tidak ada cerita begitu, karena emang dekat antara selesai subuh dengan syuruk. Kalau kita kan kejauhan, Pak. Tapi ini semua masjid begitu, Pak. Saya rasa belum ada lah yang bisa sampai mendekati syuruk. Kayaknya protes jamaah gitu. Ya lah, teing tadi ini salat. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali, Pak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngecek, Pak, siapa yang sudah datang, siapa yang belum sampai, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu siapa yang masbuk, siapa yang nggak masbuk, Pak. Karena dengan tadi contoh, Pak, ada sahabat namanya Qais. Qais ini nggak masbuk, Pak. Artinya dia on time datang, cuman nggak sempat qobliyah subuh. Saya ulang, Pak. Qais ini datang, dia on time, tetapi tidak sempat qobliyah subuh. Artinya ketika Nabi istau, Qais kelihatan, ada Qaisnya. Selesai sholat bareng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qais sholat lagi, Pak. Qais sholat lagi. Sebelum mau sholat, Nabi nanya, Qais,
antum kan sholat dengan kita tadi barengan. Itu Nabi tahu, Pak. Kata Qais, betul Rasul. Ya sekarang mau sholat apa? Kata Qais radhiyallahu an, kata Rasul, saya memang tadi sudah sholat bareng Nabi. Cuman saya belum sempat qobliyah subuh. Maka saya kerjakan qobliyah subuh saya sekarang. Habis sholat subuh. Kata Nabi, ya sudah silahkan. Nabi mempersilahkan Pak qobliyah subuh sesudah sholat subuh. Yang saya tegaskan Pak, Nabi tahu siapa yang sudah sholat, siapa yang belum sholat. Itu fungsinya apel Pak, apel sebelum sholat dan apel sesudah sholat. Istau itu sebelum sholat Pak. Zikir sudah sholat. Dan Nabi dilihatin Pak wajah tu wajahnya. Nah ini cara membangun perhatian di dalam masjid Pak. Nabi SAW tidak pernah menghakimi orang yang gak ke masjid. Nabi mengajak Pak. Dan Nabi membangun suasana yang harmonis di dalam masjid sampai orang gak ke masjid itu rindu Pak. Kok ada yang kurang ya kalau nggak ke masjid? Nggak ketemu Bapak Fulan, nggak ketemu Bapak Fulan, nggak ketemu Bapak Fulan. Kayak ada yang kurang gitu Pak. Itu suasana yang Nabi bangun Pak. Sehingga masjid betul-betul menjadi tempat yang selalu dirindukan. Karena ada suasana tadi Pak. Suasana hubungan muamalah yang baik, yang harmonis. Kan seneng Pak. Nabi SAW Pak, di luar yang formal Pak, di luar yang formal, Nabi suka duduk-duduk dengan para sahabat. Bainama nahnu julusun. Karena prinsipnya gini Pak, ini prinsip para sahabat. Kalau Nabi sudah masuk kamar, nggak ada yang berani ngetuk Pak. Kalau Nabi sudah masuk rumah, nggak ada yang berani ngetuk. Artinya kalau Nabi sudah masuk rumahnya, Nabi milik keluarganya. Makanya waktu taraweh Pak, kan taraweh para sahabat nungguin tuh. Itu nggak ada yang berani teriak Rasul, nggak ada Pak. Keluar ngapa? Nggak ada. Nggak ada yang berani, diam semuanya Pak. Itu nungguin Nabi keluar. Nabi nggak keluar, mereka sholat sendiri-sendiri akhirnya. Makanya kan taraweh Nabi cuma 3 malam kan bareng dengan Nabinya. Selebihnya Nabi sholatnya di rumah karena khawatir dianggap wajib. Para sahabat Pak, ketika Nabi nggak keluar itu nggak berani ngetuk pintu, gedor pintu enggak. Kalau sekarang mungkin udah dimiskolin Pak itu. Sekolin. Tad, di mana Tad? Kalau Ustadz ya, sekarang. Ini jangan dong main ini. Kayak lama lagi bacaan ntar. Hadirin ikhwati marahimah. Kalau Nabi sahabat kan yang berani. Tapi ini khusus Nabi Pak. Ustadz sih boleh aja ditelepon, aman itu Pak. Nah, ini khusus Nabi. Jadi Nabi kalau udah masuk kamar, masuk rumah itu nggak boleh diganggu gugat. Itu sudah milik keluarganya. Tapi kalau Nabi masih di masjid atau di luar masjid atau di luar rumah ya, maka mereka akan pergunakan itu untuk tanya jawab, sharing, ngobrol, cerita lucu apa aja Pak. Jadi jangan bayangkan Nabi kalau ketemu dengan sahabat formal terus, enggak. Kadang-kadang cerita lucu Pak. Yang cerita kadang-kadang Nabi, kadang-kadang sahabat. Jadi Nabi senyum, ketawa, itu mukul pundak orang ya, ente bisa aja. Itu biasa Nabi Pak. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Nabi sedang duduk-duduk Pak di masjid bersama para sahabat lagi ngobrol itu bercengkerama, ada orang yang pipis di pojok masjid Pak. Ini lihat bagaimana cara Nabi membangun suasana masjid Pak. Jangan sampai masjid menimbulkan traumatik bagi orang sehingga orang jengah ke masjid. Justru Nabi sebaliknya Pak, membangun suasana masjid yang dirindukan Pak. Ini Masya Allah. Ada orang pipis di pojok masjid Pak. Sahabat udah mulai berdiri Pak. Sahabat pada langsung berdiri. Yang ngobrol sama Nabi Pak, kan lihat ada orang pipis di pojok masjid. Ya bayangin aja Pak, di Rodo Jannah ada yang pipis di pojok. Mau diapain tuh orang? Pipis di pojok Pak, bukan di WC, di pojok. Pipisnya di sini nih, di dalam. Itu jamaah udah berdiri Pak, jamaah. Para sahabat sudah berdiri mau menghardik orang yang pipis di pojok masjid, Masjid Nabawi Pak ya. Saat itu kan Masjid Nabawi masih berlantai kan tanah pasir. Jadi beda lah, beda bab dengan Rodo Jannah Pak. Oh ini kan sudah marmer Pak. Nggak bisa ya. Pipis Pak. Nabi SAW melihat sahabat sudah berdiri Pak, mau segera menghardik si laki-laki Arab Badui ini. Kata Nabi, diam kalian, duduk diam semuanya. Nabi malah marah sama sahabat Pak, duduk. Hanya sahabat diam Pak, duduk aja. Dalam hati kesannya Nabi kenapa disuruh diamnya? Kita bukan yang di sono. Kan yang pipis di sono bukan kita gitu. Tapi Nabi betul Pak, Nabi bijaksana. Nabi nyuruh sahabatnya diam-diam. Kemudian bereslah pipisnya Pak, dipanggil oleh Nabi, sini. Ngapain di pojok? Pipis Rasul. Ambil air seember.
Sudah bawa air seember, Pak, siram bekas pipis ente, siram. Balik lagi, baru Nabi jelasin, Pak, masjid ini tempat suci, nggak boleh ada najis-najisnya. Lain kali jangan begitu. Selesai, Pak. Dan masya Allah, Pak, Arab Baduy ini mendoakan Nabi SAW. Kata Arab Baduy ini, Allahumarham li, ya Allah berikanlah rahmat kepadaku, wali Muhammad, dan untuk Muhammad, dan jangan kau berikan kepada yang lain. Berdua doang, Pak. Itu sahabat yang tadi Muhammad nggak dapat data doa, Pak. Ini doanya Arab Baduy, ya Allah rahmati saya, rahmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain mah jangan. Karena Arab Baduy tahu, Pak, ada orang udah teriak, ada orang sudah menghujat, ada orang sudah macam-macam. Ya akhirnya kan terganggu. Tapi Nabi memerintahkan sahabat untuk diam. Sehingga Arab Baduy ini bisa melanjutkan pipisnya. Kenapa kok Nabi malah membela yang pipis, Pak, ketimbang para sahabat yang ingin menghardik? Nabi tidak mau menimbulkan traumatik, Pak, masjid itu. Jangan sampai masjid jadi ajang untuk traumatik, sehingga orang, enggak, kalau sholat di situ suka ditanya, tumben datang. Akhirnya jadi traumatik, Pak. Itu sama tuh kasusnya tuh. Tumben datang. Jadinya kan nggak mau datang lagi, Pak. Dibilang tumben sih, Pak. Sudah datang, alhamdulillah, langsung sambut, masya Allah, Pak. Gimana, sehat gitu, Pak? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu traumatik yang dibuat masyarakat. Makanya Nabi menganulir itu, Pak, mencoba menghindarkan itu. Contoh yang lain, Pak, bahkan Nabi tidak ingin menjadikan masjid sebagai ajang traumatik bagi anak-anak. Ini masya Allah, Pak, Nabi sampai sedetail itu tuh. Betul-betul ingin menarik simpatik orang supaya datang ke masjid. Nabi SAW, Pak, ketika sujud itu punggungnya Nabi dinaikin sama Hasan. Dalam riwayat yang lain Hasan dan Husain. Nabi lagi sujud, Pak, jadi imam sholat. Bayangin oleh Bapak Ibu semuanya, jadi imam sholat, Nabi lagi sujud, punggungnya Nabi dinaikin sama Hasan sama Husain. Duduklah dua orang itu di situ dalam satu riwayat. Lama, Pak, enggak bangkit-bangkit Nabi, Pak. Lama, karena masih ada Hasan dan Husain. Terus lama, Pak. Sampai ada satu sahabat, Pak, dalam tanda petik agak nakal. Nakal ya. Dalam tanda petik, Pak. Tapi kalau nggak begitu kita nggak akan tahu, Pak. Nggak akan tahu kalau Nabi sujudnya lama gara-gara ada Hasan. Kalau nggak begitu nggak ada yang tahu. Satu sahabat, Pak, ngangkat palnya diintip. Wah, Hasan ini, Pak. Pantesan lama. Nggak begitu. Pokoknya dia yang intip, Pak, diintip baru ketahuan, Pak. Ternyata yang bikin sujud Nabi lama adalah Hasan. Sahabat ini sujud lagi, Pak, tetap mengikuti Nabi SAW. Sampai selang beberapa lama, Nabi kemudian bangkit dari sujudnya, tasyahud, salam selesai. Para sahabat yang nggak ngintip panahnya, Rasul, tadi kok sujudnya lama betul, ada apa? Kata Nabi, di punggung saya ada Hasan. Dan saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum Hasan puas duduk di punggung saya. Maksudnya gini, Pak, jangan sampai anak yang bernama Hasan, dalam tanda kurung ya Hasan, ya sahabat Hasan, itu trauma dengan sholat, trauma dengan masjid. Maka Nabi sampai bersedia rela untuk melamakan sujud hanya demi membuat nyaman Hasan, Pak. Itu lagi ibadah, Pak. Lamain. Bayangin, Pak, kalau Bapak jadi jamaahnya itu udah gimana, Pak? Ada yang pura-pura batuk, pura-pura dehem, macam-macam aja. Kode imamnya biar cepetan. Nggak bisa. Tapi sahabat nggak lah, paling beraninya ngintip doang, diintip. Wah, ini apa nih, Pak? Suruk. Oh, iya. Berarti habis, Pak. Baik, hadirin ikhwati marahimah, kembali Pak, saya rangkumkan saja. Pertama, syariat dan fikih. Maka fikih itu tidak boleh merusak persaudaraan, tidak boleh merusak keharmonisan. Dan Nabi SAW justru menjadikan masjid sebagai wadah untuk mentransformasikan mana syariat, mana fikih. Masjid juga menjadi tempat untuk membangun rasa persaudaraan yang kuat. Maka beda fikihnya ada dalam masjid, tetapi kekuatan ukhuwah Islam ini juga kuat di dalam masjid. Jadi ini kayak double movement, Pak. Satu sisi Nabi membiarkan banyak perbedaan di dalam aktivitas salat, tapi di sisi yang lain Nabi kemudian membangun rasa persaudaraan. Ternyata, Pak, perbedaan fikih tidak lantas otomatis bermusuhan.
Itu faktanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tambahkan poin, Pak. Kok bisa Nabi membiarkan perbedaan itu ada? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi ketika bicara sholat, Pak, Nabi memulai dengan kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu hadis sahih, Pak, mutawatir hadisnya. Dijelaskan di dalam pendapat para ulama, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Saya ulang, Pak, terjemahnya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang lihat siapa, Pak? Yang lihat adalah sahabat. Yang sholat siapa? Yang sholatnya siapa? Rasul. Waktu Rasul sholat, sahabat ngapain? Nonton. Hah? Waktu Nabi sholat, sahabat ngapain? Sholat juga, Pak. Jadi Nabi sholat, sahabat sholat. Cuman waktu Nabi sholat, sahabat lihat sambil sholat sambil liatin. Saya ulang, Pak. Sahabat sholat sambil liatin Nabi. Makanya Nabi sholatnya di atas. Nabi sholatnya di atas mimbar. Nah, ini kalau nggak ada penutupnya, itu mimbar udah betul. Mimbar itu kayak anak tangga, Pak. 1, 2, 3. Nah, itu anak tangga, kayak persis anak tangga. Itu mimbar namanya, Pak. Dan di landasan yang ketiga atau bagian yang ketiga itu lebih landai, Pak, sehingga Nabi bisa sujud di situ. Nabi bisa sujud, bisa ruku. Jadi mimbar itu bukan podium, Pak. Kalau podium yang apa? Ya, podium, Pak. Itu kalau Nabi itu disebut mimbar, maka bahaya karena Nabi sholat di atas mimbar, berarti di atas podium. Itu jomplang, Pak. Jengkang nantinya. Kalau sholat di atas podium, maka mimbar itu ya persis kayak gini, Pak. Itu mimbar. Jadi undakan 3, 1, 2, 3. Kenapa Nabi sholatnya di atas mimbar? Berarti lebih tinggi dibanding sahabat. Kenapa, Pak? Biar kelihatan. Makanya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Praktek Nabi pun nggak mungkin salatnya sama dengan sahabat pas sejajar, tapi lebih tinggi dibanding sahabat. Kenapa? Biar kelihatan. Jadi sahabat salat, mereka sambil liatin Nabi. Saat itu belum ada perintah menghadap ke tempat sujud, tapi lihatnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, disinilah muncul perbedaan, Pak. Gerakan salat yang dipraktekkan sahabat sangat tergantung dengan penglihatan mereka. Kan sahabat salat, Pak. Nabi juga salat. Nah, ketika sahabat melihat Nabi salat, kan ragam pandangan akhirnya. Ada yang lihat Nabi dari sebelah kiri, ada yang lihat Nabi sebelah kanan, nggak mungkin sebelah depan, Pak. Karena kalau di depan berarti ngalangin Nabi sholat. Jadi sangat mungkin ada perbedaan, Pak. Dan Nabi kalau sudah begitu, yang penting gerakan pokoknya, Pak. Gerakan pokok itu qiyam, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, qiyam. Itu yang penting, Pak. Masalah tangan ditaruh di mana, masalah takbir sejajar bahu dengan telinga, itu tidak prinsipil. Maka tergantung para sahabat. Sahabat lihatnya ke telinga, telinga dah. Sahabat lihatnya sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu dah. Yang penting sholatnya secara rukun prinsipil sama. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu cara Nabi, Pak. Jadi perbedaan dalam sholat dibiarkan oleh Nabi, tergantung mata-matanya para sahabat. Maka redaksinya beda, Pak. Ini saya ulang dulu ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu jelas berbeda dengan salatlah kalian seperti aku salat. Beda nggak, Pak? Salatlah kalian seperti aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bedanya di mana? Kalau yang pertama, salatlah kalian seperti aku salat. Maksudnya harus sama persis, Pak, nggak boleh beda. Khusyuknya harus sama, kualitas harus sama, durasi harus sama, bacaan harus sama. Itu sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kalau bahasa sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, subjeknya sahabat, Pak. Tergantung sahabat sudah. Maka jangan suka sifat sholat Nabi, itu Masya Allah. Maksud saya gitu, Pak. Khawatir yang dipakai oleh ulama ini cuma satu pandangan sahabat.
Sedangkan yang sholat bareng Nabi ada beberapa sahabat. Maka kalau disebut sifat sholat Nabi harus merujuk kepada berapa ragam pandangan sahabat Nabi tentang sholat Nabi. Semuanya akomodir. Jangan sifat sholat Nabi tapi diambil cuma satu, sahabat yang lain ditolak. Wah, itu berarti bukan sifat sholat Nabi dong. Sifat sholat sahabat doang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini makanya perlu penegasan dalil. Makanya Nabi, sekali lagi, Nabi itu membiarkan banyak perbedaan fikih ijtihadiyah di dalam aktivitas sholat, tapi Nabi bangun suasana sholatnya, Pak. Bangun suasana masjidnya. Itu kan kayak double movement, Pak. Nabi biarkan perbedaan, tapi bangun suasana yang harmonis, penuh dengan kekeluargaan. Itu yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, terakhir, yang jelas, Pak, ini yang jelas. Kalau ada sahabat sholatnya salah, pasti ditegur. Pasti, Pak. Karena Nabi tidak mungkin membiarkan ada orang sholat, padahal sholatnya salah dan Nabi biarkan, itu mustahil. Pasti akan Nabi kasih tahu. Pasti, Pak. Contoh, Pak, ada sahabat sholat kecepatan sholatnya. Cepat. Kata Nabi, "Qum fasolli fa innaka lam tusolli." Ente diri lagi karena ente belum sholat. Kenapa Nabi suruh sholat lagi? Karena sholatnya salah. Kalau nggak disuruh lagi, Pak, sholat, atau nggak disuruh ulang sholatnya, berarti sholatnya benar. Dan Nabi hanya beberapa kasus saja yang mengkritisi orang sholat. Tidak boleh sikutnya nempel di lantai. Kenapa? Karena menyerupai seekor inbishatul kalbi. Menyerupai depannya seekor anjing. Itu tidak boleh. Atau tidak boleh mau sujud seperti seekor unta. Itu larangan-larangan, Pak. Tidak boleh mendahului imam, nanti kepalanya kayak keledai. Itu larangan-larangan Nabi, dan itu sangat terbatas, tidak banyak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Saya bilang penutup lagi, nanti kepanjangan penutupnya. Tadi nggak ditutup, susah. Jadi kesimpulan pertama, syariat mana, fikih mana, kita harus kaji, Pak, biar setiap masjid punya pandangan yang sama. Oh, ini perkara syariat, oh ini masalah fikih. Sehingga kalau toh ada perbedaan dalam masalah fikih, kita bisa sangat tasamu, toleran dalam perbedaan tersebut, enjoy dalam perbedaan tersebut, dan membangun suasana masjid, suasana yang harmonis, penuh dengan kekeluargaan. Bangunlah suasana yang manusiawi saat orang berada di masjid, sekalipun bukan Masjid Nabawi. Saya rasa itu, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Bismillah. Terima kasih, Pak Ustadz. Dalam menyikapi sholat rapat, sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, kita berusaha rapat tapi sebelumnya nggak mau rapat. Kemudian kita mengambil yang disunahkan itu, mengambil kalau di tengah-tengah jelas sholatnya nggak akan rapat. Atau kita boleh karena sebelahnya sudah tidak mau dirapatkan, menyebelah, jadi biarkan kosong. Itu saja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saf yang rapat ini para ulama memberikan batasan, ada minima dan maksimal renggangnya itu, Pak. Misalkan, Pak, kalau yang memilih nempel selesai persoalan, ya, karena pastinya kalau nempel tidak ada jarak. Kalau tidak memilih nempel tetapi sekedar rapat saja, maka harus ada jarak yang disepakati, yang maksimum berapa. Para ulama memberikan penjelasan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada anak kambing, Pak, bisa lewat, itu adalah jarak yang maksimum. Kalau anak kambing bisa lewat, berarti itu jarak yang sudah terlalu maksimum. Berarti kalau ada anak kambing nggak bisa lewat, itu jarak yang dianjurkan. Dengan tadi, ya, Pak, pilihannya misalnya, Ustaz, kita memilih yang tidak nempel, sebagaimana pernyataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya La Jadida fi Hukmi Shalah, juga pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali, itu tidak mesti nempel. Hanya Syekh Albani yang bilang harus nempel dan beberapa ulama-ulama salaf.
Tapi kalau ulama-ulama yang tadi disebutkan Syekh Utsaimin, kemudian Ibnu Rajab, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid, dia hay'ah kibar ulama Kota Madinah, itu menyatakan tidak harus nempel. Batasannya adalah seekor kambing lewat. Jadi kalau itu batasan lebarnya, Pak. Lebar lebih daripada itu nanti bisa masuk anak kecil, Pak. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW kita dilarang membiarkan ada saf yang kosong. Kalau saf itu masih bisa diisi oleh satu orang. Makanya kan banyak hadis, Pak, kalau ada saf yang kosong maka harus ditutup. Kan begitu, Pak? Kalau ada saf yang kosong kaitannya dengan satu orang anak kecil atau satu orang dewasa, maka itu harus ditutup. Itu anjuran dari Nabi SAW. Jika dibiarkan terpotong, maka itu akan bisa membatalkan berjamaah. Jadi bukan membatalkan sholat, Pak, membatalkan status berjamaah. Kayak misalkan penggunaan tiang, Pak, ini. Tiang itu bisa menghalangi saf sholat. Sehingga oleh sebagian ulama, Pak, ini tidak semua ulama, sebagian ulama kalau orang sholat terhalang oleh tiang sehingga kan kosong saf itu dihukumi membatalkan berjamaah. Itu bagi yang meyakini batal berjamaah. Tapi bagi yang lain mereka beralasan tiang ini sesuatu yang tidak bisa diganti. Beda kalau gini, Pak, misalkan ini harusnya ada orangnya nggak ada, terus kan nggak diisi, kan kosong. Itu baru betul batal jamaah, karena dia punya peluang untuk mengisi tapi tidak ngisi. Kalau kehalang tiang kan emang nggak bisa diisi lagi, Pak. Kan nggak mungkin orang sholat di tiang. Dan di Masjid Nabawi banyak tiang, Pak. Silakan cek di Masjid Nabawi. Beberapa ada yang mau sholat antara dua tiang. Ulama ya orang-orangnya ada yang nggak mau juga, kan? Itu beda-beda tuh di Masjid Nabawi. Tapi intinya perkara ini perkara khilaf di antara para ulama. Nah, kembali ke pertanyaan, kalau, Pak, jarak antara satu dengan yang satu ini masih bisa ditutupi oleh satu anak kecil atau satu orang, maka tutup. Sebisa mungkin tutup. Itu nanti mau geser atau mau mau masuk dari belakang, silahkan. Kalau kemudian ada jaraknya. Tapi kalau ternyata kurang dari anak kecil, menurut ulama Syekh Utsaimin, Syekh Bakar Abu, itu tidak ada masalah. La ba'sa fihi, tidak ada masalah. Karena yang bilang wajib nempel itu, saya ulang, wajib nempel itu ada di Syekh Albani dan beberapa ulama salaf. Jadi itu ada dua khilaf para ulama, Pak. Jadi saya tegaskan dulu, hukumnya bisa nempel, bisa tidak nempel. Itu hukumnya dulu. Syekh Albani wajib nempel, ilzak namanya, wajib ilzak. Syekh Utsaimin tidak wajib ilzak. Bagi Syekh Utsaimin batasannya satu kambing lewat. Kalau itu terpenuhi masih sah jaraknya. Tapi kalau lebih dari itu berarti cukup buat seorang anak kecil. Maka tutup celah itu pakai anak kecil. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu gambaran kalau ada jarak. Sehingga nanti mau geser dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau yang belakang yang maju. Misalkan ada saf yang kosong nih, belakang aja maju silahkan. Atau yang kanan geser. Cuman kalau saya sarankan, Pak, mending dari belakang yang maju ke depan. Karena kalau yang kanan geser berarti kan tetap ada lubang di depan, dan itu tetap harus juga diisi juga, kan itu. Mendingan langsung aja dari belakang maju. Kalau ada kebolongan saf atau saf yang sang bolong. Ini biasanya kalau saya alami, Pak, sekarang ini misalkan bawa anak, pas takbir anaknya takbir. Nah, terus ngilang. Kan jadi bolong, Pak. Terus saya jadi bingung, Pak. Saya tutup, takut anaknya datang gitu. Saya nggak tutup, bolong. Gitu. Hanya saya tutup, anaknya beneran datang, Pak. Geser lagi, Pak. Jadi memang harus dikasih edukasi dulu, Pak. Kalau bawa anak, nanti kalau sudah dimulai saf, jangan kemana-mana. Gitu. Atau taruhnya di pojok dinding, dekat ke dinding, Pak. Kan itu sering kejadian, Pak. Nanti pas giliran mau tasyahud akhir, baru balik lagi dia. Pura-pura khusyuk. Kayak nggak ada yang tahu, padahal kita tahu. Cara situ, Pak. Jadi kurang lebih gitu aja. Jadi ini kembali kepada pilihannya, mau geser kanan, geser kiri silakan, atau dari belakang. Tapi yang jelas jangan sampai membiarkan saf itu kosong seukuran orang. Karena kalau saf itu kosong seukuran orang, para ulama sepakat itu bisa membatalkan sholat berjamaah. Jadi jamaahnya batal, Pak. Misalkan ini gabung dengan jamaah ini terpisah 5 orang. Nah, 5 orang jadi batal berjamaah nantinya. Karena dia tidak nyambung safnya dengan yang lain. Konteksnya sekarang, Pak, di tengah suasana pandemik, para ulama memang memberikan sebuah perangkat namanya ad-daruratu tubihul
mahdhuroh. Tidak boleh membiarkan saf kosong seukuran orang. Itu tidak boleh, Pak. Karena bisa membatalkan berjamaah. Tapi kalau kondisi darurat, nah itu kan pertanyaannya, Pak. Kalau kondisi darurat, maka kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdhuro. Hal yang darurat itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi boleh, walaupun dilarang, Pak. Kenapa? Darurat. Nanti analisanya, apakah hari ini masih darurat? Silakan dikaji. Apakah hari ini sudah tetap dihukumi darurat atau sudah tidak darurat? Monggo dianalisa, ketika hilang kedaruratannya, hilang kebolehannya. Itu kaidah hukumnya. Wallahu a'lam.